Lalu telah kita bahas bahwa biofuel ataupun bahan bakar nabati banyak ya macam-macamnya, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Nah, salah satunya adalah ada yang cair. Salah satu cair adalah biodiesel. Biodiesel ini merupakan minyak bakar berwarna kuning yang diproduksi melalui proses reaksi kimia antara minyak nabati ataupun bisa lemak hewan dan juga metanol untuk membentuk metil ester biodiesel tadi. Dan biodiesel tersebut dapat digunakan langsung untuk mesin diesel ataupun dicampur dengan minyak solar dengan berbagai konsentrasi untuk mengurangi emisi gas dan meningkatkan kemampuan mesin. Dan minyak nabati sebagai bahan baku dapat mengandung asam karboksilat ataupun trigliserida yang dapat dibuat menjadi metil ester. Untuk pembuatan biodiesel ataupun metil ester ini dapat dibuat dari asam karboksilat ataupun trigliserida dari minyak nabati yang dapat direaksikan dengan metanol dengan katalis asam sulfat secara esterifikasi. Jadi tahap pertama adalah reaksi esterifikasi antara asam karboksilat yang dikandung oleh minyak nabati tadi dengan metanol dengan asam sulfat sebagai katalis yang akan menghasilkan metil ester dan air. Atau kalau kita lihat di sini RCOOH ataupun asam karboksilatnya bertemu sama metanol R aksen OH akan menghasilkan RCOOR ataupun metil ester dan juga air. Sedangkan trigliserida dalam minyak akan bereaksi secara transesterifikasi. Dengan reaksi kalau kita lihat di sini ada trigliserida RCOOCH2 di sini ya. RCOOCH2 ketemu sama CH3OH. Dengan reaksi transesterifikasi dengan bantuan NaOH karena nanti NaOH ketemu sama CH3OH menjadi metoksi di situ dan akan berubah menjadi gliserol. Di sini garisnya kalau kita lihat si C ya. Jadi C-nya berhubungan dengan C lain dan C lain. Gliserol yaitu CH2OH, CHOH, dan CH2OH dengan biodieselnya metil esternya RCOOCH3. Kita lihat di sini ada contohnya untuk reaksi esterifikasi. Contohnya misalnya di sini ada ibu punya minyak goreng. Minyak goreng kalau kita tahu dia paling banyak mengandung asam karboksilat adalah asam palmitat. Banyak minyak jenuhnya asam palmitat. Jadi kalau di sini reaksinya C5H31COH ataupun asam palmitat ketemu sama metanol CH3OH dengan bantuan H2SO4 akan menghasilkan C5H31COOCH3 ataupun metil palmitat yang kita kenal dengan metil ester ketemu sama air. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya, di mana C15H31COOH ataupun asam palmitat ketemu sama metanol dengan bantuan katalis asam sulfat ataupun H2SO4, dia akan menjadi yang namanya metil palmitat, metil ester. C15H31CO-nya yang tadi di sini ini adalah dari asam palmitat, sedangkan CH3O dari metanol yang tadi ya akan bertemu dengan senyawa yang tadi C5H31CO membentuk C15H31COOCH3 ataupun metil palmitat, sedangkan H2O H+ dan OH- H+-nya dari metanol, OH-nya dari asam palmitat. Kemudian untuk reaksi transesterifikasinya, kita punya tripalmitin. Tripalmitin ini pun sama minyak jenuh yang dikandung oleh oleh minyak goreng ya, di mana tripalmitin ataupun gliseril palmitat ini akan bereaksi dengan metanol. Metanol sebenarnya direaksikan dulu dengan NaOH dan KOH menghasilkan metoksi dan akan bereaksi dengan tripalmitin yang ada menghasilkan metil palmitat dan juga gliserol. Jadi kalau kita lihat C15H31COO, OCH2, OCH, OCH2 yang paling sebelah kanan di tripalmitin itu semua akan pindah berubah menjadi gliserol. Akan menjadi gliserol di mana H+-nya dari CH3OH ya dari metanol. Jadi metanolnya itu 3 menghasilkan di sini metil palmitat. Metil palmitat juga di sini koefisiennya 3 dan juga gliserol. H-nya dari metanol, OH-nya dari ataupun OCH2-nya dari tripalmitin. Gliserol dan juga metil palmitat.